Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Andrian dengan NIM A1B02410012. Saya mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram. Di sini saya akan mengajak teman-teman semua untuk membahas apa itu pengujian satu hipotesis dan sampel dan pengujian dua hipotesis dan sampel. Oke, sebelumnya teman-teman tahu nggak apa itu pengujian hipotesis? Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita bahas tuntas dulu apa pentingnya pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis membantu menentukan strategi dalam dunia bisnis, bisa seperti harga, kualitas, dan efisiensi produksi. Kemudian, mengurangi risiko keputusan dan berdasarkan data. Maksudnya, keputusan yang diambil merupakan berdasarkan data, bukan asumsi. Sebagai mahasiswa ekonomi, teman-teman tahu nggak? Dalam bisnis dan ekonomi, kita sering mengambil keputusan berdasarkan data. Misalnya, apakah rata-rata keuntungan UMKM sudah mencapai target? Apakah dua produk memiliki performa yang berbeda? Dan apakah proporsi konsumen yang puas sesuai dengan klaim perusahaan? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini bisa kita jawab menggunakan pengujian hipotesis. Hipotesis itu sendiri merupakan dugaan sementara terhadap suatu masalah atau fenomena yang masih perlu dibuktikan dengan data. Dengan kata lain, hipotesis merupakan pernyataan awal yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan penelitian atau pengujian. Dalam uji hipotesis terdapat dua pernyataan. Yang pertama yaitu hipotesis nol atau yang bisa dilambangkan dengan H0, merupakan pernyataan awal dalam pengujian hipotesis yang dianggap benar sampai ada bukti yang cukup untuk menolaknya. H0 atau hipotesis nol biasanya menyatakan bahwa tidak ada perbedaan, tidak ada pengaruh, dan nilai parameter sama dengan angka tertentu. Dengan kata lain, H0 merupakan kondisi standar atau tidak ada perubahan. Oke, pernyataan yang kedua yaitu hipotesis alternatif yang biasa dilambangkan dengan H1. Hipotesis alternatif merupakan pernyataan tanding dari H0. H1 atau hipotesis alternatif menunjukkan bahwa ada perbedaan, perubahan, serta pengaruh tertentu. Hipotesis alternatif bisa berupa ada perbedaan, bisa lebih besar, bisa lebih kecil, dan tergantung apa yang ingin diuji. Hipotesis alternatif merupakan dugaan bahwa ada perubahan atau perbedaan. Oke, berlanjut ke contoh sederhananya. Di sini, sebuah toko mengklaim bahwa rata-rata penjualan minuman adalah 100 botol per hari. Dari contoh tersebut, kita dapat mengasumsikan bahwa H0 atau hipotesis 0 rata-rata penjualan sama dengan 100 botol, di mana tidak berubah sama sekali dari asumsi awal. Kemudian kita mendapatkan hipotesis alternatifnya yaitu rata-rata penjualan tidak sama dengan 100 botol. Maksudnya, ini bisa jadi lebih tinggi atau lebih rendah. Mana yang benar? Nah, ini kembali bisa dijawab dengan pengujian hipotesis. Teman-teman, di sini lanjut ke materi yang kedua atau pembahasan yang kedua yaitu pengujian satu hipotesis dan satu sampel. Pengujian satu hipotesis dan satu sampel berarti kita mengambil satu sampel dari populasi, lalu ingin mengetahui apakah nilai rata-rata atau proporsi dari populasi sama, berbeda, lebih besar, bahkan lebih kecil dari nilai tertentu yang sudah ditetapkan. Langkah pengujiannya yaitu mulai dari membuat hipotesis nol dan hipotesis alternatif, membuat derajat keyakinan, membuat atau memilih uji statistik, kemudian ke keputusan menolak H0 atau menolak H alternatif. Pengujian satu hipotesis dan sampel ini biasanya pertanyaannya berupa apakah rata-rata penjualan lebih kecil dari 100 unit? Apakah kepuasan pelanggan berbeda dari 4,5? Dan apakah waktu pelayanan lebih cepat dari 10 menit? Oke, berlanjut ke derajat keyakinan atau biasa dilambangkan dengan A kecil.
Teman-teman bisa menyebutnya alfa. Apa itu alfa? Alfa adalah batas kesalahan yang masih kita toleransi ketika kita membuat keputusan dalam pengujian hipotesis. Dengan kata lain, alfa menunjukkan seberapa besar risiko kita salah dalam mengambil keputusan. Penelitian umumnya menggunakan 3 pilihan. Yang pertama, alfa sama dengan 1%, alfa sama dengan 5%, dan alfa sama dengan 10%. Alfa 1% berarti kita 99% yakin bahwa keputusan kita itu benar. Dan alfa sama dengan 5% artinya kita yakin bahwa 95% keputusan kita benar. Dan ketika alfa sama dengan 10%, bahwa kita yakin 90% bahwa keputusan kita itu benar. Kemudian lanjut ke metode uji statistik, yang dimana di sini saya mencantumkan 2 metode. Yang pertama yaitu uji Z. Uji Z digunakan jika sampel besar atau N lebih besar dari 30, dan uji Z digunakan jika simpangan baku populasi diketahui walaupun jarang. Tetapi jika simpangan baku populasi diketahui, uji Z lebih tepat. Dan untuk rumus uji Z tertera seperti berikut. Baik, lanjut ke metode uji statistik yang kedua yaitu uji T. Uji T digunakan jika sampel kecil atau N kurang sama dengan 30. Simpangan baku populasi tidak diketahui. Biasanya dalam penelitian nyata, simpangan baku memang jarang sekali diketahui. Maka kita memakai S atau simpangan baku sampel sebagai penggantinya. Dan untuk rumusnya, teman-teman bisa melihat dari gambar yang tertera. Oke, untuk lebih jelasnya, mari kita coba kupas tuntas contoh kasus pengujian satu hipotesis dan sampel. Misalkan, kita ingin menguji apakah rata-rata penghasilan karyawan berbeda dari 5 juta dengan ukuran sampel N sama dengan 100. Deviasi standar populasi sama dengan 1 juta dan rata-rata sampel sama dengan 4,9 juta. Interpretasi uji Z dengan contoh data sebagai berikut. Yang pertama, kita harus mencari hipotesisnya. Di sini tertera H0 sama dengan 5 dan H alternatif tidak sama dengan 5. Kemudian di sini kita menemukan data dan parameternya. Yang pertama yaitu ukuran sampel N sama dengan 100, rata-rata sampel sama dengan 4,9 juta, rata-rata populasi sama dengan 5 juta, dan deviasi standar populasi sama dengan 1 juta. Data-data tersebut kita distribusikan ke rumus Z, kemudian menghasilkan angka min 1. Oke, min 1-nya kita simpan dulu. Kita akan beralih ke derajat keyakinan atau alfa. Diasumsikan alfa sama dengan 0,05 atau tingkat signifikansinya tuh 5%. Nilai kritikal untuk uji dua sisi, nilai kritikal Z kritis pada alfa 0,05 adalah plus minus 1,96. Nah, untuk keputusan ujinya, karena nilai Z tadi sama dengan min 1, yaitu berada di dalam rentang min 1,96 hingga 1,96, maka kita tidak dapat menolak H0. Dengan kata lain, tidak terdapat bukti signifikan bahwa rata-rata penghasilan karyawan berbeda dari 5 juta. Kesimpulannya, berdasarkan data sampel, tidak terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa rata-rata penghasilan karyawan berbeda secara signifikan dari 5 juta pada tingkat signifikansi 5%. Dan kesimpulan kedua yaitu keputusan H0 diterima. Untuk grafik distribusi normalnya, teman-teman bisa melihat dari gambar berikut. Oke, berlanjut ke pembahasan yang kedua yaitu pengujian dua hipotesis dan sampel. Pengujian dua hipotesis dan dua sampel adalah metode statistik yang digunakan untuk membandingkan dua kelompok data dan menentukan apakah ada perbedaan signifikan antara keduanya. Biasanya digunakan ketika kita ingin membandingkan rata-rata dua kelompok, proporsi dua kelompok, dan kinerja dua cabang, dua produk waktu, dan lain-lain. Contoh sederhananya, apakah penjualan rata-rata cabang A berbeda dengan cabang B? Lanjut ke konsep dasar pengujian dua hipotesis dan satu sampel, yaitu dua sampel, yaitu artinya dua kelompok yang dibandingkan. Sampel 1
sama dengan kelompok A, sampel 2 sama dengan kelompok B. Dan parameter yang dibandingkan yaitu jika membandingkan rata-rata, maka keterangannya yaitu mu1 dan mu2. Jika membandingkan proporsi, keterangannya yaitu P1 dan P2. Baik, di sini bentuk hipotesis pengujian dua sampel yaitu biasanya satu arah dan dua arah. Untuk bentuk hipotesis biasanya menggunakan dua arah atau two-tailed. Biasanya digunakan ketika ingin tahu apakah ada perbedaan H0 untuk mu1 sama dengan mu2. Alternatif atau hipotesis alternatif, mu1 tidak sama dengan mu2. Dan untuk hipotesis satu arah atau one-tailed itu digunakan ketika kita ingin tahu apakah satu lebih besar atau lebih kecil. Dengan keterangan H0 sama dengan mu1 kurang dari sama dengan mu2, atau alternatif 1 atau hipotesis alternatif mu1 lebih besar dari mu2. Begitupun sebaliknya. Berlanjut ke uji dua sampel rata-rata. Dalam pengujian dua hipotesis dan sampel terdapat uji dua sampel rata-rata. Yang pertama yaitu uji Z dua sampel yang digunakan ketika standar deviasi populasi diketahui atau jumlah sampel lebih besar sama dengan 30, dan juga digunakan ketika dua kelompok independen atau tidak berpasangan, yang dimana uji Z digunakan untuk mengetahui apakah rata-rata dua kelompok berbeda secara signifikan. Dan untuk rumusnya teman-teman bisa lihat di keterangan bawahnya. Baik, yang kedua yaitu uji T2 sampel yang digunakan ketika standar deviasi populasi tidak diketahui. Digunakan juga ketika menggunakan sumbangan baku sampel dan sampel kecil atau N kurang dari 30. Juga digunakan ketika dua kelompok itu independen atau berpasangan. Dan untuk rumusnya teman-teman bisa melihat gambar tersebut. Yang ketiga yaitu ada uji dua sampel berpasangan atau paired sample test. Yang ketiga yaitu ada uji dua sampel berpasangan atau paired sample t-test, digunakan ketika dua data berpasangan, artinya berasal dari subjek yang sama. Contoh, sebelum dan sesudah pelatihan, penjualan sebelum dan sesudah iklan, kepuasan pelanggan sebelum dan sesudah program baru. Dimana rumusnya teman-teman bisa melihat gambar yang tertera. Baik, yang barusan kita bahas merupakan uji dua sampel rata-rata. Sekarang uji dua sampel proporsi yang digunakan ketika yang dibandingkan adalah proporsi bukan rata-rata. Contoh, tingkat keberhasilan promo A versus promo B, persentase kepuasan pelanggan dua cabang, tingkat konversi website A versus B. Dengan rumus proporsi gabungan sebagai berikut dan rumus uji Z proporsi sebagai berikut. Baik teman-teman, di sini ada contoh pengujian dua hipotesis dan sampel. Sebuah perusahaan retail besar memperkenalkan metode pelayanan baru atau bisa kita sebut metode B untuk meningkatkan pengalaman pelanggan. Manajemen ingin mengetahui apakah metode baru ini benar-benar memberikan tingkat kepuasan pelanggan yang berbeda dibanding metode lama atau bisa kita sebut metode A. Data hasil survei kepuasan dari skala 1 sampai 20, metode A atau metode lama memiliki rata-rata 15,2, simpangan baku 2,5, dan jumlah sampel yaitu sebanyak 30 responden. Dan hasil survei kepuasan skala 1 sampai 20 untuk metode B atau baru yaitu terdapat rata-rata sama dengan 16,4, simpangan baku sama dengan 3,1, dan jumlah sampel atau
dan jumlah sampel atau responden sebanyak 28 dengan taraf signifikan sama dengan 5%. Tetap langkah awalnya itu mencari hipotesis. Karena ingin melihat apakah ada perbedaan, maka bentuknya di sini adalah dua arah. Dengan keterangan sebagai berikut. Ketika variansnya tidak diketahui, maka kita bisa menggunakan rumus dites dua sampel independen dengan rumus sebagai berikut dan didistribusikan sehingga menghasilkan min 1,615. Berlanjut ke nilai T kritis, yang dimana kita menggunakan alfa sama dengan 5% atau 0,052 arah. T kritis didapat plus minus 2,052. Lalu kita bandingkan. Tadi T hitung kita dapat min 1,615. T kritis sama dengan plus minus 2,052. Karena min 2,052 lebih kecil dari min 1,615 dan min 1,615 lebih kecil dari 2,052, maka kita gagal menolak hipotesis nol. Kenapa demikian? Karena tidak terdapat perbedaan signifikan pada tingkat kepuasan pelanggan antara metode A atau metode lama dan metode B atau metode baru. Metode baru tidak terbukti secara statistik meningkatkan kepuasan pelanggan. Baik, kesimpulannya yang pertama yaitu pengujian satu hipotesis dan satu sampel ini digunakan ketika kita ingin mengetahui apakah satu data sampel sudah sesuai dengan standar atau target tertentu. Kita membandingkan satu nilai sampel dengan satu nilai acuan untuk melihat apakah ada perbedaan yang berarti. Yang kedua, yaitu pengujian dua hipotesis dan dua sampel. Pengujian ini dipakai ketika kita ingin membandingkan dua kelompok dan melihat apakah keduanya berbeda secara signifikan. Kita membandingkan dua kelompok untuk mengetahui apakah salah satunya benar-benar lebih baik, lebih tinggi, atau lebih efektif. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.